Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran PAI atau PABP. Untuk pelajaran kali ini masih penggunaan buku adalah buku Senang Belajar Agama Islam dan Budi Pekerti, penerbit Erlangga. Anak-anak yang soleh dan solehah, kali ini kita masih akan membahas tentang bab ke-12, yaitu kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam part yang ke-7, yaitu kembali ke Palestina. Anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan mengucapkan doa basmalah dan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, mari kita lanjutkan. Selepas dari kejaran Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah, kisah Bani Israel bukan berakhir, namun justru bermula. Setelah lepas dari perbudakan bangsa Mesir, mereka mulai hidup baru yang dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam, mereka menjadi kaum yang paling mulia kala itu. Namun saat hidup baru inilah banyak cerita menarik yang justru membuktikan sifat pembangkangan Bani Israel. Al-Kisah telah diselamatkan. Setelah menyelamatkan diri dari Mesir, Bani Israel digiring Nabi Musa menuju tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Tentu bukan perjalanan yang singkat, apalagi kala itu tidak ada arah jalan dan rutenya pun didominasi padang pasir. Dengan kekuasaan Allah, bisa saja Allah mempercepat perjalanan mereka, namun dengan hikmahnya banyak peristiwa terjadi selama perjalanan. Apalagi sifat Bani Israel yang suka membangkang pada Musa membuat Allah geram hingga membuat mereka berputar-putar di padang pasir tak sampai jua ke tempat tujuan. Meski diganjar berpuluh tahun tak jua sampai ke Palestina, Bani Israel masih saja mendapatkan rahmat Allah yang maha kasih dan sayang. Allah mengutus awan untuk menaungi mereka. Alhasil mereka tak pernah merasakan panas, terik, mentari meski di padang pasir yang menyengat sekalipun. Untuk minum, Allah pun memberi mukjizat kepada Nabi Musa. Sang Nabiullah memukulkan tongkatnya ke sebuah batu hingga mengalir 12 mata air. Jumlah mata air tersebut sesuai dengan jumlah kabilah kaumnya. Dengan rahmat Allah tersebut, Bani Israel hidup tenang di sebuah kawasan di padang Sahara Tih. Meski bertahun-tahun berputar-putar di padang tersebut, mereka tak pernah menderita kesulitan, apalagi penyakit. Sifat membangkanglah yang justru diderita Bani Israel. Mereka tak pernah bersyukur atas rahmat Allah. Dikisahkan saat tinggal di sana, tak hanya naungan awan ataupun mata air yang didapatkan Bani Israel, terdapat satu lagi rahmat Allah yang tak kalah luar biasanya, yaitu manna dan salwa. Itulah anugerah Allah untuk memenuhi kebutuhan pangan Bani Israel. Mana merupakan makanan yang rasanya amat lezat dan manis layaknya madu, warnanya pun putih cantik layaknya salju. Makanan ini sangat mudah ditemui Bani Israel. Setiap pagi mereka membawa keranjang untuk memunguti mana yang selalu ditemui melekat di batu-batu, pohon ataupun kayu. Adapun salwa merupakan sejenis burung puyuh yang dagingnya empuk dan gurih. Salwa yang biasa terbang tinggi diperintahkan Allah untuk terbang rendah dan berbondong-bondong. Dengannya Bani Israel amat sangat mudah untuk menangkapnya. Namun lagi-lagi sifat membangkang Bani Israel kembali kambuh.
Mereka mulai tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan. Mereka mulai bosan dengan makanan manna dan salwa. Mereka meminta makan yang lebih rendah berupa kacang-kacangan dan bawang-bawangan dan lain sebagainya. Dari sinilah kesabaran Nabi Musa dan Harun sudah ada pada batasnya. Musa alaihissalam sudah kehilangan harapan dari kaumnya. Tidak ada seorang pun lagi yang mau mentaatinya. Tidak ada lagi yang mau mematuhi perintah Allah kecuali dirinya dan saudaranya Harun. Hingga akhirnya Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memisahkan dia dan saudaranya Harun dari orang-orang durhaka tersebut. Berkata Musa, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Surat Al-Maidah ayat 25. Jika diizinkan Allah Subhanahu wa taala, Musa dan Harun berdua ditambah dengan Yusha bin Nun dan Khalid bin Yefune siap untuk menjalankan perintah Allah memasuki tanah Palestina dan meninggalkan Bani Israel di padang pasir Sinai. Sebagian dari Bani Israel yang takut memasuki negeri yang dijanjikan itu sudah mulai berpikir untuk kembali ke Mesir. Lebih baik diperbudak di Mesir daripada harus mati bersabung nyawa di tengah Palestina. Tetapi rupanya Allah Subhanahu wa taala tidak memenuhi permohonan Musa dan Harun. Allah memutuskan bahwa tanah suci yang dijanjikan itu diharamkan bagi Bani Israel selama 40 tahun. Mereka tidak akan kembali ke Mesir tetapi akan berputar-putar saja di padang pasir Sinai selama 40 tahun sehingga Nabi Musa dan Nabi Harun wafat dan Bani Israel dipimpin Nabi Yusha bin Nun. Cerita ini bisa antum akses di halaman Republika, ya, di link di bawah ini, ya, untuk lebih jelasnya. Anak-anak yang soleh dan soleha, itu sementara yang bisa disampaikan tentang perjalanan yang panjang tentang Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam sampai wafatnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Ternyata Bani Israel masih belum bisa menjadi umat yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan segala kelebihan yang diberikan Allah, karunia dan keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah, ternyata Bani Israel masih tetap membangkang kepada para nabinya. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua yang kita adalah umat Islam yang cukup saja diberikan satu nabi bernama Nabi Muhammad SAW, tetapi kita cukup beriman dengan ajaran yang dibawa oleh beliau dari mulai kita hidup sampai nanti kita wafat, insya Allah. Demikian yang bisa Pak De sampaikan mengenai kisah Nabi Musa dan Harun part yang ke-7, yaitu kembalinya Nabi Musa dan Harun ke tanah yang dijanjikan, yaitu ke Palestina. Terima kasih atas perhatian antum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.